Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'akum syai'il ardi wa la bisama'i wa wasami'al alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi kulli da'in wa dawa'in la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya khamsatu mutfiyya harral waba'il khatimah Al-Mustafa wal-Murtada wa Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Catur Yuni, Kepala Bidang Pelayanan yang akan dihormati oleh Ibu. Yang kami hormati Kepala BPJS Kabupaten Banyumas dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sri Kusnanto Kesti, Kasih Persiapsiagaan Menteri Pak itu. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati Ketua KKN dari tingkat Madrasah Aliyah, MTS dan tingkat TNI, dan kami hormati kepala madrasah negeri dan swasta dari tingkat madrasah aliyah, MTS dan TNI, serta Bapak Ibu guru yang hadir di masjid yang penuh barokah ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan ibu sekalian yang hadir di acara yang insya Allah sangat penting bagi kita, dan tidak ketinggalan jabatan pelaksana di seksi pendidikan madrasah kantor Wilayah Kabupaten Banyumas dan panitia penyelenggara yang kami hormati juga. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, walaupun dalam undangan pukul 9 dalam undang pukul 10 atas nama pribadi dan atas nama dinas mohon maaf pada narasumber Dinas Kesehatan dan dari Banyumas agak terlambat mau 1 jam, karena memang pada jam yang sama atau pukul yang sama jam 9 kami dari setengah 9 menerima tamu dari panitia konferensi PGRI Kabupaten Banyumas datang ke kantor kami, dan kami dari oleh KPPU, KPPNMA dan KPPAIS yang PGRI insya Allah tanggal 5 September hari Sabtu yang akan datang akan ada konferensi atau musyawarah tingkat tinggi di Kabupaten Banyumas.
Dua panitia tadi dan panitia yang lain ketemu dengan kami bersilaturahmi dan sinergis untuk membangun TGRI ke depan. Paling tidak TGRI di bawah Kementerian Agama anggotanya bisa nanti dilibatkan secara langsung untuk kebutuhan TGRI yang akan datang. Selama ini TGRI yang anggotanya juga ada dari Kementerian Agama, guru-guru Kementerian Agama hanya sebagai pelengkap pemerintah. Kami ke depan minta kalau TGRI ingin solid, tolong potensi-potensi guru yang ada di Kementerian Agama bisa membantu untuk kemajuan TGRI di Kabupaten Banyumas. Kami harapkan begitu. Selama ini kan kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan yang lain dilibatkan, tapi kegiatan yang penting sementara guru-guru kami ditinggalkan gitu saja. Belum ada pernah guru kami Kementerian Agama menjadi pengurus harian TGRI Kabupaten. Kami harapkan ke depan harus ada yang masuk dalam pengurus harian. Kalau calonnya ini jadi siapapun yang jadi, sehingga kita nanti berperan di dalam persatuan guru Republik Indonesia, guru-guru kami yang ada di madrasah, guru-guru agama yang ada di sekolah. Insya Allah ke depan TGRI bukan hanya milik dinas pendidikan, tetapi juga TGRI milik guru-guru yang ada di Kementerian Agama. Kami berikan semacam itu. Yang kedua, bersamaan juga mohon maaf, kami baru saja mengikuti Zoom meeting belum selesai dengan lepatan Sobat TNI dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Tindak lanjut TNHP, tindak lanjut hasil temuan audit dari BPK awal tahun 2020 bulan Februari yang lalu. Masih belum selesai antara tindak lanjutnya dari Zoom meeting. Se-Indonesia hanya 7 kabupaten kota termasuk Banyumas. Sehingga kami tadi sempat absen dulu, nanti saya kesini nanti kesana lagi karena ada hal-hal yang penting. Kebetulan Inspektorat Jenderalnya orang baru dilantik beberapa minggu yang lalu. Pada jam yang sama juga kami tadi sebelum kesini akan ada rapat panitia gabungan panitia tes SKB CPNS tahun 2019 yang akan Solo akan tes di Kabupaten Banyumas. Ada tes CPNS tahun ini yang daftarnya lewat online melalui Kementerian Agama RI di Jakarta 2019 akan diteskan antara lain di Kabupaten Banyumas. Yang ikut tes di Kabupaten Banyumas itu 86 calon. Ini kelemahan kita. Kenapa Banyumas pada daftar? Padahal punya saudara, punya adik, punya teman, punya anak. Sing daftar dari Cirebon, dari Medan, dari di Banyumas. Masya Allah, online Bapak Ibu. Mungkin pada kita terkejut. Ya kelemahan Kementerian Agama punya golongan bimbingan top dia. Banyumas punya formasi 3 yang daftar 86. Besok akan tes sekitar tanggal 15 September atau 9 September. Kalau ada kabupaten kota yang punya perguruan tinggi Islam, maka tempatnya di perguruan tinggi Islam. Banyumas ada IAIN, maka tempatnya di IAIN. Kita baru rapat koordinasi hari ini jam 9 di mulai. Jadi Kementerian Agama nggak tahu daerah, tapi orang-orang pada tahu. Padahal kemarin tahun 2020 awal kita sampai dengan menerima guru 34 guru. Sekarang ada tes lagi SKB seleksi tentang kompetensi bidang masing-masing. Tes tertulis, tes ada tes wawancara dan psikotes juga. Luar biasa ini. Satu peserta Banyumas yang ikut asli Banyumas. Dan selain tadi daftarnya Banyumas hanya satu. Oleh karena itu sekalian kami mohon maaf kalau kata-kata tadi memang ada 3 agenda yang penting dan insya Allah nanti mohon maaf kalau dari benar-benar kami tidak bisa melanjutkan. Dan nanti jam 20 kami ada acara sangat penting di kantor kami, pelantikan jabatan eselon 4. Jam 2 tes bersama seluruh Jawa Tengah baru. Dan nanti kami akan melantik jabatan eselon 4 atau jabatan pengawas yang akan kosong di kantor kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti akan mengetahui setelah jam 2 selesai ke sana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam situasi semacam ini
Kemarin saya sudah sampaikan di rapat anggota koperasi, kita sebagai kepala madrasah, orang yang beragama, kita tidak boleh bersudah, tidak boleh patah semangat dengan adanya COVID-19. Tetap harus menambah semangat, karena apapun yang kita hadapi, semuanya ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia di dunia ini. Di dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu apapun di dunia ini, tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Termasuk virus COVID-19 yang menciptakan Allah, pasti ada manfaatnya bagi manusia. Tinggal kita menerima dari sudut mana. Di dalam ayat itu disebutkan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah Tuhan kami, maka hindarlah kami dari siksa api neraka. Dua mata sisi ini yang saling berkaitan dan kadang-kadang kita tidak mampu. Kenapa ada COVID-19? Itu cuma ciptaan Allah. Kalau kita bersudah, kalau kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri, bahkan mohon maaf, sampai menyalahkan Allah gara-gara ada COVID, jadi apa-apaan angel. Pekerjaan sulit, ekonomi sulit, pendidikan jadi sulit. Anak sekolah angel, anak muda angel ini gara-gara COVID. Diteruskan subhanaka ma'allah. Ini semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai guru Kementerian Agama, tidak boleh merasa rendah diri atau bakal mas bersudah. Tetapi setiap kita yakin pasti ada manfaatnya, yakin ada manfaatnya. Dengan adanya COVID kan manfaatnya banyak Pak. Minimal baru masker dari baju laris, tapi nak murah menit itu yang 500. Kan ada manfaatnya. Walaupun mungkin sudah manusia kita tidak menerima. Rumah sakit jadi payu. Karena Pak, menurut saya mungkin ada yang kena COVID ini tidak kesehatan. Gaji dokter 15 juta kalau untuk COVID. Perawat itu kan ada manfaatnya. Dulu orang muda dibayar dan PNS kan ada manfaatnya semuanya. Walaupun secara pribadi wah jangan. Artinya kita sebagai orang yang beriman, kita harus kembali keyakinan bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, dan ciptaan Allah pasti ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Ini harus kita yakinkan semacam ini. Makanya saya minta kepada guru agama, kepala madrasah, kepala MI dan SMA, guru madrasah, situasi semacam ini tingkatkan keimanan dan ketakwaan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bersudah. Oleh karena itu maka kami pesan kepada kita, tetap menjaga protokol kesehatan. Karena dengan kita sehat, otomatis ibadah kita akan lebih sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walaupun juga semacam ini, protokol tetap kita jaga. Dengan sehat ibadah kita sempurna. Walaupun di sisi lain ada penyakit, ada virus, tetap kita jaga kesehatan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sampaikan ini dari kesehatan dan itu sampai saat ini alhamdulillah keluarga besar ASN Kementerian Agama, baik yang di guru, yang di madrasah, di penyuluh, di KUA, di kantor kami, alhamdulillah belum ada dan insya tidak ada guru-guru kita yang terkena penyakit COVID-19. Ini mungkin doanya panjenengan semua dikabulkan oleh Allah. Karena sabarnya luar biasa, tawakalnya luar biasa. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, dan jangan sampai kita terhindar dari api neraka. Kalau panjenengan sudah bersyukur tidak dapat terjun api neraka, naudzubillah min dzalik. Makanya kita syukurilah nikmat Allah semacam ini. Mau ibadah saja boleh diganti, Jumatan boleh diganti sholat zuhur. Tetapi Banyumas alhamdulillah situasinya kemarin agak bagus. Sekarang terbiasa lagi agak suram. Sehingga Pak Bupati akan membuka pembelajaran tatap muka sementara di pending dulu. Di koran tadi
sudah mulai akan dimulai, tapi belum ada yang daftar karena memang persyaratannya semakin ketat. Nanti secara teknis Dinas Kesehatan juga akan menyampaikan. Tetapi dari Kementerian Agama ada surat edaran nomor 11/167 dari Dirjen Pendis bahwa kita tetap mengatur kepada ini, aturan ini yang pada kesimpulannya persyaratan yang cukup berat, tapi titik akhirnya kembali kepada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Sehingga Kementerian Agama tetap kami akan mengikuti kebijakan Bupati Banyumas, karena memang madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agama ada di bawah wilayah Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banyumas ketua gugus COVID-19 tingkat kabupaten adalah Pak Bupati, sehingga kami akan mengikuti kebijakan Pak Bupati. Tetapi paling tidak situasi yang semacam ini madrasah sekarang harus sudah mempersiapkan. Kemarin kadang pakai ini mengikuti rapat draft surat edaran Bupati, sangat ketat sekali. Contoh, setiap kelas harus ada tempat cuci tangan. Setiap kelas pintunya harus terbuka. Isinya hanya sepertiga. Kalau 32 isinya hanya 12 orang. Bahkan Pak Bupati minta tidak pakai meja, cukup dengan kursi. Pembelajaran hanya 2 jam. 1 minggu hanya 2 kali ketemu. Dan sebagainya kan dijelas oleh masing-masing narasumber. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada kepala madrasah yang hadir di MI, Kecamatan Tambak, MTS, MA tetap mempersiapkan pembelajaran tatap muka di masa COVID ini. Kalau nanti Pak Bupati membolehkan membuka sekolah dan madrasah untuk mengikuti tatap muka di waktu pembelajaran, paling tidak panjenengan sudah persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan harapkan semacam itu. Kalau yang tidak siap tidak usah dipaksakan. Kalau MI hanya kelas 4, 5, 6, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak boleh dulu. Apalagi anak RAB, apalagi anak TK, apalagi anak PAUD, jangan dulu. MI SD ada kelas 4, 5, 6. SMP, MTS, SMA, SMK, MA boleh, tapi waktunya sangat ketat sekali. Nanti kalau memang tanda tangan dari Kepala Dinas Kabupaten Banyumas dan Pendidikan, Kepala Kantor, Kepala Dinas Provinsi Wilayah 10 untuk Dinas LTK, maju pada Pak Bupati, Pak Bupati Asli dan Pak Edaran sudah boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Kami mohonkan madrasah tetap memegang aturan sesuai dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan surat edaran Bupati yang akan datang. Kami sedang memproses surat edaran itu, tetapi paling tidak kita persiapan. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi persiapan pembelajaran tatap muka, dan kami atas nama Dimas terima kasih buat kehadirannya dan mohon nanti dibantu teman-teman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kepada KKM, NIN SMA, dan terima kasih Pak Makmur Kepala Manduan Banyumas, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya mohon nanti beserta menerima informasi dengan baik, dan kalau ada yang belum jelas mohon untuk ditanyakan, karena kita ada sumber yang lebih paham dari Dinas Kesehatan dan BPD Kabupaten Banyumas. Saya kira itu. Selamat mengikuti koordinasi dan konsultasi. Atas nama pribadi mohon maaf, dan mohon maaf sekali kami tidak bisa melanjutkan acara kami dengan selesai. Kami silakan nanti pada kasih penon untuk mengikuti acara ini, karena kami sekali lagi akan mengikuti acara Zoom meeting dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Indonesia di kantor kami. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rapat koordinasi dan sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka di masa COVID-19 ini bagi madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Banyumas hari Selasa tanggal 1 September 2020 kami nyatakan dibuka. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam rangka rapat koordinasi dan sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini. Suatu kebahagiaan saya bisa di sini karena di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan dari bidang kesehatan yang nantinya harus diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian dalam proses persiapan pembelajaran tatap muka. Ya, jadi di sini kami ingin menyampaikan kembali hal-hal yang perlu ditekankan bersama-sama apabila nantinya pada saatnya sudah diperkenankan atau sudah mendapatkan izin dari Bupati untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, jadi ini memang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenang bahwa untuk pembukaan pembelajaran tatap muka diperlukan persiapan yang tidak sedikit. Ya, jadi ada hal-hal yang secara teknis harus dipersiapkan guna mengantisipasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan siang hari ini saya memberikan paparan adaptasi kebiasaan baru di sektor pendidikan di masa pandemi COVID-19. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa sampai saat ini pandemi belum berakhir dan tanggal 1 ini fase tanggap darurat juga diperpanjang kembali. Artinya memang secara global pandemi belum berakhir dan di Kabupaten Banyumas masa tanggap darurat masih diperpanjang lagi. Itu artinya apa? Itu artinya kita harus melakukan semua aktivitas di tengah-tengah COVID yang belum berhasil kita atasi dengan suatu upaya yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi istilah sebelumnya disebutkan sebagai new normal, ya, tapi sekarang sudah diadaptasikan lagi menjadi istilah adaptasi kebiasaan baru. Jadi nanti banyak sektor-sektor kegiatan harus tetap melakukan aktivitasnya mengacu pada adaptasi kebiasaan baru, di mana di setiap sisi kehidupan, setiap aktivitasnya harus didasari oleh protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh kementerian maupun dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di sini juga mengambil peran yang penting dalam penekanan protokol-protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya ingin kami ingatkan kembali, ya, jadi ini adalah perjalanan COVID-19 sampai detik ini. Ya, jadi kita melihat bahwa kasus pertama dulu ditemukan di Wuhan tanggal 31 Desember 2019. Persis di akhir tahun ditemukan virus baru. Virus baru dari saudaranya itu sudah ada penyebab SARS dan flu burung dan MERS. Sudah ada, ini muncul generasi perdana barunya dari virus yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini sampai pada akhir ditetapkan sebagai pandemi. Kenapa ditetapkan sebagai pandemi? Karena dampaknya meluas sangat cepat dan mempengaruhi hampir seluruh negara di belahan dunia. Akhirnya tanggal 11 Maret 2020 WHO menyatakan virus COVID-19 ini sebagai pandemi. Kemudian disusul kembali tanggal 17 Maret di Kabupaten Banyumas menetapkan status siaga bencana, baru siaga. Okay? Pada 17 Maret ini saya ingat betul bahwa walaupun tidak melakukan pembatasan sosial berskala besar, tetapi hampir semua aktivitas di luar rumah dihentikan dengan adanya status siaga darurat yang ada di Kabupaten Banyumas. Sekolah mulai tutup, perkantoran mulai tutup, kemudian aktivitas kantor-kantor tertentu mulai tutup, kemudian rumah-rumah ibadah juga tutup. Tetapi kami rumah sakit tetap harus buka, yaitu mungkin bedanya ya. Jadi disinilah awalnya. Jadi sampai hari ini tanggal 17 ke tanggal 1 September, jadi tanggal 17 Maret kira-kira sudah 5,5 bulan kondisi kita seperti ini. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat melelahkan bagi kita semua. Bagi kita, bagi BPBD juga yang di garda terdepan untuk
menangani secara langsung. Kami yang menangani masalah kesehatan, Bapak Ibu semua, sektor ekonomi, segala macam sektor pendidikan itu sudah sangat lelah dengan kondisi seperti ini. Sehingga akhirnya kita harus mulai mengupayakan suatu strategi untuk bisa hidup berdampingan atau berdamai dengan kondisi pandemi ini. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini pandemi COVID ini belum berakhir. Kapan akan berakhir kita tidak akan tahu. Karena apa? Karena sampai hari ini pun peningkatan kasus masih sangat tinggi. Di 5 hari terakhir peningkatan sampai 3.000 per hari. Yang sebelumnya biasanya 1.000, 1.500, paling banyak 2.000. Tetapi 5 hari terakhir peningkatan kasus mencapai 3.000 per hari. Dan jumlah yang sembuh kurang dari 50% dari jumlah yang ditemukan positif. Jadi disinyalir ada jenis virus baru yang mempunyai kemampuan untuk menularkan 10 kali lipat dari jenis virus yang ada. Ya, tapi kita berdoa semoga pertambahan kasus untuk Kabupaten Banyumas sendiri tidak begitu banyak. Tetapi nyatanya secara nasional pertambahan kasus kita masih cukup tinggi. Selanjutnya, di sini kita lihat kasusnya makin naik terus, ya, jadi masih naik terus sampai sekarang ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kasus terus, tapi kita harus tetap melakukan aktivitas. Sehingga di sini dibutuhkan upaya adaptasi atau penyesuaian kebiasaan baru. Kemudian di sini kita lihat bahwa permasalahan COVID saat ini bukan satu-satunya permasalahan kesehatan yang mempengaruhi derajat kesehatan kita semua. Tapi kita juga mempunyai masalah kesehatan lain. Kita melihat bahwa demam berdarah juga masih banyak. Kemudian kasus chikungunya juga walaupun tidak fatal tapi sangat mengalami produktivitas kita karena dengan terserang chikungunya masih tidak bisa melakukan aktivitas fisiknya karena nyeri yang sangat hebat di seluruh sendianya. Ya, jadi itulah yang kita harapkan. Kenapa kami sama seperti dengan semua Bapak Ibu sekalian bahwa kami menginginkan pandemi ini cepat berakhir. Kami menginginkan kita bisa kembali lagi melakukan aktivitas. Tetapi sampai kapan pandemi ini berakhir? Pandemi ini akan berakhir apabila pertama sudah tidak ditemukan kasus lagi selama dua kali masa inkubasi atau 28 hari. Kedua, sudah ditemukan vaksinnya. Ketiga, masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi terhadap virus 19 ini. Ya, jadi itulah kita melihat bahwa proses pembuatan vaksin juga masih berjalan, perlu uji klinis, perlu tahapan-tahapan yang masih harus dengan sabar kita tunggu hasilnya. Kemudian selanjutnya kita melihat virus corona ini adalah virus baru. Ya, jadi virus ini ditemukan di tahun 2019 di tanggal 31 Desember. Kemudian saya mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, kenapa sih ada apa dengan virus ini? Kenapa semua orang begitu ketakutan dalam mengantisipasi virus ini? Nyatanya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenag bahwa seluruh jajaran Kementerian Agama di Kabupaten Banyumas insya Allah belum dan tidak akan terpapar oleh virus ini. Tapi kami perlu memberikan sedikit pemahaman terkait sifat dari virus ini. Pertama, bahwa virus COVID-19 ini adalah virus baru ditemukan. Kenapa dengan virus baru? Virus yang baru itu artinya bahwa hampir semua orang atau semua orang yang belum pernah terinfeksi atau terpapar virus ini belum mempunyai kekebalan di dalam tubuhnya, kekebalan atau antibodi. Dan itu artinya apa? Manakala ada suatu saat seseorang terinfeksi atau terpapar virus ini, membutuhkan waktu lama untuk pembentukan antibodi yang ada di dalam tubuh. Dan secara teori disebutkan bahwa pembentukan antibodi terhadap virus COVID-19 ini adalah 7 hari. Ini adalah waktu yang sangat lama bagi tubuh untuk bisa mentolerir
untuk bisa melawan virus yang ada di dalam tubuhnya, untuk membuat antibodi yang bisa melawan virus ini. Oke, jadi ini yang kita khawatirkan. Kenapa dengan 7 hari? 7 hari itu waktu yang cukup lama. Pertama, bisa mengakibatkan fatal pada yang terserang. Kedua, apabila dia tidak bisa melawan ataupun mengantisipasi virus ini, tubuh ini akan bisa menjadi sumber penularan kepada yang lain. Oke? Karena sifat yang kedua dari virus ini, pertama virus ini adalah virus baru. Oke? COVID-19 ini adalah virus baru. Jadi membutuhkan waktu 7 hari untuk pembentukan antibodi. Berbeda dengan virus yang lama, misalnya virus flu biasa, tubuh hanya membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari untuk memberikan respon kekebalan tubuhnya. Karena antibodi atau kekebalan tubuhnya sudah ada di masing-masing tubuh kita. Kedua, karena waktu pembentukan kekebalan yang lama menimbulkan risiko penularan. Apalagi bahwa virus COVID-19 ini mempunyai sifat replikasi atau kebanyakan atau pembelahannya itu cepat. Ya. Kalau virus biasa perkembangannya itu 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 kemudian menjadi 16. Tetapi kalau untuk virus COVID-19 ini direplikasi atau perbanyakan selnya itu sangat cepat. Digambarkan bahwa satu virus akan berkembang menjadi 10 akan berkembang menjadi 100 akan menjadi 1000 menjadi 10.000. Ini adalah suatu perkembangan yang sangat cepat dari sifat virus COVID-19 ini. Jadi itulah yang membuat kita harus sangat hati-hati dan waspada. Sehingga upaya kita sangat gencar untuk mencegah supaya tidak terpapar atau tidak terinfeksi virus ini. Itu ya sifat yang pertama karena baru, yang kedua sifat perkembangbiakannya yang sangat cepat, kemudian yang ketiga belum ada obat yang ditemukan yang benar-benar efektif bisa membunuh ataupun melawan virus COVID-19 itu. 3 hal itu yang membuat kita harus sangat berhati-hati. Apapun gejalanya, apapun kondisinya, kita harus sangat hati-hati dengan virus COVID-19 ini. Oke? Kemudian bagaimana cara penularannya? Saya mau Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan ini supaya Bapak Ibu sekalian nanti paham. Dengan memahami cara penularannya, maka nanti bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi supaya tidak terjadi penularan, tidak terjadi transmisi kepada sesama. Yang pertama, bahwa virus ini ditularkan melalui cipratan udara. Okay? Cipratan udara atau biasa disebut dengan droplet. Droplet atau cipratan udara ini keluar dari mulut kita kepada lawan bicara kita paling tidak dalam jarak 1 sampai 2 meter. Jarak 1 meter apabila kita makan bersama, bicara dengan biasa, dengan nada tidak terlalu kencang, itu sekitar 1 meter. Tetapi manakala kita batuk, kita bersin, percikan ini bisa sampai ke 2 meter. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk mencegah percikan ini adalah selalu memakai masker. Kita tahu bahwa memakai masker itu melindungi kita menulari dan melindungi kita tertular. Ya, karena sifat dari virus ini adalah ditularkan melalui droplet. Kemudian penularan kedua dari virus ini adalah melalui kontak-kontak dari permukaan benda yang sering dipegang bersama-sama, mungkin meja, kemudian handle pintu, keran di kamar mandi, dan barang-barang yang sering dipakai bersama-sama. Karena virus bisa bertahan sampai beberapa jam di permukaan tubuh, walaupun nanti akhirnya mati juga apabila pada suhu 52 derajat dan akan mati dengan desinfektan. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk mencegah itu? Kita harus sering membersihkan permukaan benda yang sering kita sentuh oleh tangan kita dan sering dipakai secara bersamaan. Strateginya yang kedua adalah kita melakukan pembersihan. Kemudian bahwa kontak ini, virus ini juga bisa berubah menjadi hirupan atau istilah kita adalah aerosol. Aerosol itu bisa terhirup apabila kita berada di ruangan tertutup
dan ber-AC. Itu virus yang tadinya tidak bisa terbang bisa diterbangkan oleh mekanisme aliran udara yang memakai AC maupun kondisi ventilasi tertutup. Maka sebab itu kita melihat bahwa akhir-akhir ini banyak sekali klaster di perkantoran, klaster di ada klaster di bank kantor ya, yang notabene tentang tempat kerjanya itu tertutup dan menggunakan AC. Itu lebih memudahkan, tidak hanya melalui sentuhan tapi melalui hirupan. Ini lebih berbahaya karena hirupan itu bisa lebih jauh dari 2 meter. Oleh sebab itu rekomendasi kita nanti harus mengurangi tempat-tempat yang tertutup dan ber-AC, termasuk nantinya setting pada tempat atau kelas diupayakan adalah tidak memakai AC. Kedua, semua ventilasi terbuka dengan lebar. Saat ini kita ada di suatu pertemuan dengan kapasitas yang cukup besar, ya, tapi saya terbantunya karena di sini adalah di ruang terbuka, jadi saya agak tenang juga. Kalau ini di ruang tertutup, ya tapi juga ya, tapi saya perlu lebih tenang nih, karena selama ini tenaga kesehatan begitu ditakuti sekali karena memang kita mempunyai ruang kontak dengan para pasien. Jadi itu dengan mengetahui cara penularan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuat atau mengatur setting tempat duduk, kemudian setting kelas untuk lebih menjamin keamanan pada saat proses belajar mengajar. Kemudian gejalanya, ini juga perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa COVID-19 ini adalah penyakit dengan sembilan wajah. Semakin hari gejalanya semakin tidak khas, tidak spesifik. Tidak lagi gejala flu, tetapi banyak gejala-gejala yang tidak berkaitan dengan saluran pernapasan. Misalnya ada diare, kemudian sakit otot, pegel-pegel, kemudian ada ruam atau bercak-bercak di kulit, dan ada juga gejala mati rasa. Jadi tidak bisa merasakan tenggorokannya, seperti tidak bisa merasakan makanan, kemudian penciumannya juga menjadi hilang. Dan ini terjadi, kita lihat 3 kasus dengan gejala hanya gejala kehilangan pembauan. Jadi pasien pulang dari Jakarta, kemudian dia mengeluh tidak bisa membau. 3 kasus seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan swab, ternyata pasien ini terkonfirmasi positif. Ya, jadi memang gejalanya itu macam-macam untuk COVID-19 ini. Kita nggak usah berpikir jadi sekarang kita sudah tidak hanya mencurigai yang baru, pilek ataupun demam, tapi semua keluhan-keluhan yang tidak spesifik kita harus tetap memberikan kewaspadaan. Kemudian gejala yang berat adalah gejala saluran pernapasan yang disertai dengan sesak nafas. Sesak nafas ini diakibatkan karena virus sudah merusak dalam paru-paru, kantung-kantung paru-paru, sehingga menempati semua kantung paru-paru sehingga fungsi pernapasan atau fungsi dari kantung paru-paru ini tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, ini gejalanya. Ini nanti kalau tidak karena Bapak Ibu sekalian nanti di madrasah atau di sekolahnya masing-masing adalah jadi termasuk harus memantau apabila dalam proses belajar mengajar ditemukan siswanya yang mempunyai gejala-gejala tapi tetap ada antisipasi secara cepat. Kemudian selanjutnya kita melihat resiko penularan. Tadi sudah kami sampaikan penularannya. Kita lihat resiko penularan untuk COVID-19. Kita lihat, ya. Jadi ini gambarannya adalah apabila 2 orang satunya terkonfirmasi positif tidak memakai masker dua-duanya, itu bisa 100% memberikan atau menularkan kepada lawan bicaranya. Apabila salah satu memakai masker,
itu bisa mengurangi 70% resiko penularannya. Jadi kalau yang sakit pada tidak pakai masker, itu resiko penularannya itu 70%. Tetapi kalau dua-duanya memakai masker, maka menjadi resiko penularannya bisa diturunkan. Jadi tinggal 2%. Ya, jadi dengan memakai masker sama-sama kita melindungi diri kita sendiri dan melindungi lawan bicara kita. Jadi tinggal 2% resikonya. 2% resiko penularan ini insya Allah akan hilang kalau kita menjaga jarak. Jadi itulah artinya nanti pada proses belajar mengajar pertama baru dipastikan bahwa semua siswa, guru, pendidik dan yang ada di dalam lingkungan sekolah harus memakai masker dengan cara yang benar. Dan kemudian cara untuk menjaga kebersihan masker ini nanti diharapkan siswa-siswa bisa membawa cadangan masker. Jadi masker yang dipergunakan di dalam perjalanan harus diganti pada saat masuk ke dalam lingkungan pendidikan. Supaya apa? Supaya menjamin bahwa masker yang baru dipakai bersih, tidak terpapar selama di perjalanan. Itu yang kami harapkan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan nanti pada saat proses pembelajaran semua guru, semua siswa harus memakai masker. Sehingga apa? Bapak Ibu guru memberikan pelajaran, tolong bicara di depan siswanya juga harus memakai masker. Ya, ini bukan hal yang mudah, tetapi memang perlu dibiasakan. Karena apa? Karena kita masih dalam pandemi dan kita harus melakukan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru kita adalah memakai masker pada saat berinteraksi. Oke, jadi nanti Bapak Ibu sekalian saya harapkan bisa meneruskan ini kepada semua guru-guru, semua yang ada di lingkungan sekolah, bahwa kita harus selalu memakai masker. Walaupun itu kita sedang bicara seperti ini, ya. Dan ini memang dengan berbicara memakai masker itu membuat hambatan bagi kita. Karena hanya 70% oksigen yang bisa kita asuh, sehingga kalau tidak terbiasa, ini nanti kita akan merasa rasanya sesak. Tetapi maka dari itu, bahwa masker ini menjadi bagian pembiasaan yang tidak boleh dilepas, sehingga nanti kita tidak benar terbiasa. Pada saat berbicara, pada saat kondisi biasa, kita sudah terbiasa memakai masker. Ya, jadi saya ingin tetap pada saat proses pembelajaran semua harus memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian kita lihat, ini saya yang memberikan terkait istilah-istilah. Dulu Bapak Ibu sekalian mengenal istilah ODP, PDP, ya, tapi sekarang sudah diganti menjadi suspek. Suspek itu yang curiga, suspek itu curiga, ya. Kemudian kasus yang positif sudah disebut dengan diganti dulu positif corona, positif COVID. Sekarang diganti menjadi terkonfirmasi. Terkonfirmasi artinya ditemukan positif COVID-19 melalui pemeriksaan laboratorium virus. Ya. Kemudian ada istilah kontak erat. Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui. Kontak erat. Kontak erat adalah semua yang kontak secara langsung dengan pasien yang terkonfirmasi positif atau petugas kesehatan yang merawat pasiennya. Supaya tidak menjadi kontak erat, apa yang harus dilakukan? Jadi kontak erat ini definisinya bahwa seseorang berinteraksi dengan kasus positif dalam jarak 1 meter dalam durasi 15 lebih dari 15 menit, kemudian tidak memakai masker. Ini adalah kontak erat. Ya. Jadi kontak erat ini gambarannya mudah sekali. Misalnya saat ini saya pertemuan di ruangan ini bersama semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya tidak memakai masker. Kemudian Bapak Ibu juga tidak memakai masker, ya. Kemudian saya bicara sambil muter semua. Untuk berinteraksi secara langsung dengan waktu yang intens, terus memberikan paparan materi tanpa saya memakai masker. Saya ngomong terus muter ke semua meja-meja ini diskusi. Kemudian
Sekarang saya ketemu Bapak Ibu sekalian, ternyata saya kan sedang di swab. Ternyata besok saya hasilnya positif. Maka semua yang ada di ruangan ini dianggap sebagai kontak erat. Kontak erat itu nanti ada yang dilakukan isolasi mandiri dan dilakukan pemeriksaan swab. Apa upayanya supaya tidak menjadi kontak erat? Pertama, saya memakai masker, Bapak Ibu memakai masker, saya menjaga jarak. Bapak Ibu di antaranya juga menjaga jarak. Kalau itu dilakukan, walaupun saya positif, saya tidak dan di ruangan ini tidak menjadi kontak erat. Itu yang mohon Bapak Ibu sekalian nanti bisa ditekankan di dalam ruangan kelas masing-masing. Karena apa? Hampir 90% anak-anak yang sebenarnya dia mengidap virus ini tidak ada gejala. Jadi mereka sehat-sehat saja. Yang selama ini kita gembor-gemborkan, kita harus melindungi anak. Buktinya sudah mungkin itu anak-anak imunitasnya baru dan apabila terpapar mereka tidak menimbulkan gejala. Jadi apa yang kita harapkan justru anak-anak menjadi sumber penularan bagi temannya sendiri, kemudian temannya dibawa pulang, ketemu dengan orang-orang di rumah yang rentan risiko tinggi, itu yang kita khawatirkan. Kemudian siswa menjadi sumber penularan bagi gurunya yang rentan, malah justru gurunya yang terpapar oleh siswanya. Karena kalau dibilang anak-anak itu imunitasnya baik, apabila terpapar itu mereka tanpa gejala, dan tanpa gejala mereka baik-baik saja, tetapi mempunyai potensi penularan. Jadi kami ingin sekali bahwa pada proses belajar mengajar pastikan bahwa semua protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Tetap semua memakai masker dan semua menjaga jarak. Menjaga jarak di setiap aktivitas di dalam sekolah. Pada saat masuk halaman, masuk kelas, berada di kelas, pada saat keluar kelas, semua harus menjaga jarak. Karena apa? Sesungguhnya kita yang harus lebih hati-hati terhadap anak-anak kita yang merupakan sumber penularan yang sebetulnya tidak ada gejala. Ya, jadi sama itu kan kita khawatirnya nanti anak-anak gimana? Anak-anak main-main saja. Justru kalau kelompok yang rentan, usia tua lebih dari 50, pendidik yang mempunyai penyakit kronis, itu yang harus lebih kita lindungi. Kemudian kontak erat ya, jadi kalau paham ini Bapak Ibu nanti bisa mengatur supaya apabila ternyata di dalam suatu kelas itu ada yang positif, tapi kita tidak tahu minggu depan ada yang positif, sehari lagi dengan pemeriksaan ada yang positif. Apabila semua protokol kesehatan dilakukan, insya Allah penularan bisa dicegah, diupayakan menjadi 0%. Artinya apa? Kita bisa melindungi anak-anak dan semua anggota sekolah yang di dalam satu ruangan bersama supaya tidak terpapar. Itu pentingnya protokol kesehatan. Hanya dengan usaha yang sangat minimal, tetapi bisa memberikan dampak yang luar biasa, mencegah penularan apabila ada yang terkonfirmasi positif. Kemudian yang disebut dengan suspek adalah melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, nanti kita lihat syaratnya. Awalnya hanya di zona hijau. Kita lihat gambarannya. Zona hijau itu seperti apa? Zona hijau itu suatu daerah, wilayah dalam hal ini kabupaten, itu mempunyai resiko penyebaran virusnya ada. Kita lihat banyak tempat transit dari berbagai macam jalur transportasi, sehingga kita tidak bisa menutup jalur transportasi ini, sehingga resiko penularan virus dari daerah zona-zona yang lebih parah, misalnya zona merah yang ada di seluruh wilayah DKI, kemudian zona di Jawa Tengah itu ada Kudus, ada Pati, Kendal, Pati itu zona merah juga. Kita tidak bisa menutup akses sehingga tetap mempunyai resiko penularan virus. Tetapi untuk zona hijau itu tidak ada kasus positif, ya. Jadi untuk zona hijau walaupun ada resiko, tetapi tidak ada kasus positif, ya. Bedanya dengan zona kuning. Kalau zona kuning, di sini ada kasus. Kalau hijau tadi tidak ada kasus positif. Kalau zona kuning ada kasus positif, tetapi penyebaran terkendali. Artinya kemarin ada klaster bank, itu bisa kita kendalikan. Klaster yang di perubahan bisa kita kendalikan.
klaster yang tenaga kesehatan tidak dikendalikan, tidak menyebar-nyebar. Ini kondisi yang disebut dengan zona kuning. Saat ini kondisi Kabupaten Banyumas menurut update dari website BNPB adalah termasuk zona kuning, ya, dari zona kuning. Kemudian zona kuning akan berubah menjadi orange apabila ada klaster-klaster yang menyebar. Misalnya dari klaster tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, kemarin kami sempat menutup beberapa puskesmas, kemudian ternyata menyebar ke dalam keluarganya. Dari keluarganya kemudian menyebar ke lingkungan sekitarnya. Itu sudah dianggap sebagai zona orange. Artinya klaster kasus tidak bisa dikendalikan. Dan akhirnya masuklah kepada zona merah, yaitu zona risiko yang paling tinggi, di mana di sini penyebaran virus benar-benar tidak bisa dikendalikan. Ya, jadi inilah dasar dari zonasi untuk pembukaan pembelajaran tatap muka. Kemudian selanjutnya kita lihat dampak COVID sudah kita rasakan, sudah tidak perlu kami ceritakan, sudah dampaknya luar biasa, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Kemudian kita lihat bagaimana untuk mengantisipasi COVID ini supaya bisa menjadi nol, ya. Dan di sini adalah memerlukan peran semuanya. Di sini rumusnya adalah 3T ditambah 3M dikurangi 3K. 3T ini adalah bagian kami Dinas Kesehatan Kabupaten dan jajarannya dari sampai ke pusat. Ini adalah tugas kami untuk melakukan testing, ya. Bapak Ibu sekalian paham ya bahwa selama ini sudah dilakukan testing massal untuk swab. Sampai saat ini sudah dilakukan sebanyak 8.726 swab massal oleh Kabupaten Banyumas. Dari hasil swab massal ini, angka positif rate-nya 2,5%. Ini artinya sebenarnya aman, karena dari 8.726 hanya 2,5% yang positif. Yang membahayakan apabila positif rate-nya itu lebih dari 5%. Tapi kondisi sekarang Banyumas 2,5%. Jadi jangan khawatir bahwa testing swab massal itu memang harus kita lakukan sebanyak mungkin sesuai standar WHO, mengatakan bahwa kita masih sangat rendah. Karena untuk apa? Untuk melihat para pasien-pasien yang tidak ada gejala atau OTG atau yang asimptomatik, ya. Yang kami harapkan tes kita lakukan sebanyak-banyaknya, tetapi hasil positif sesedikit mungkin, masih di bawah 5%. Kemudian setelah ada hasil positif dilakukan tracing. Tracing adalah penelusuran. Jadi di sini ada kebijakan, satu pasien terkonfirmasi positif itu harus dilakukan tracing kontak erat minimal 30 orang. Harus dicari sampai ketemu siapa yang kontak erat dengan pasien tersebut, minimal 30 orang. Harus dicari. Kalau yang hebat lagi di perubahan itu satu positif yang di tracing sampai 112 karena untuk kehati-hatian. Karena di situ kasusnya adalah kasus yang meninggal. Dengan kasus meninggal kita harus lebih hati-hati kembali. Di Purwosari juga meninggal, tracingnya dilakukan sebanyak 100 lebih juga. Ya, padahal normalnya itu 30 dilakukan. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Apabila hari ini saya bicara tidak pakai masker, jenengan tidak pakai masker, saya tidak menjaga jarak, dan besok saya terkonfirmasi positif, di sini semua harus di tracing dan menjadi kontak erat dan dilakukan pemeriksaan swab. Jadi itu perlunya memakai masker dan menjaga jarak adalah mencegah untuk menjadi kontak erat. Okay. Ini kemudian melakukan setelah tracing, kemudian treating adalah melakukan isolasi bagi pasien-pasien yang terkonfirmasi. Setelah itu, ini adalah tugas kami. Tugas kita semua, panjenengan semua Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana menerapkan 3M di seluruh sektor kehidupan, di seluruh aktivitas kita harus selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Sekarang mungkin barangkali ada yang tanya, kenapa cuci tangan pakai sabun? Kenapa harus pakai desinfeksi? Karena virus ini, selubung virusnya tersusun dari lemak, dan lemak ini akan hancur
oleh sabun dan desinfeksi. Jadi dengan membersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan selalu cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, itu sudah bisa menghancurkan selubung dari virus COVID-19 ini. Jadi sederhana sebenarnya. Kemudian hindari 3K, tambahkan 3M, kurangi 3K, kurangi kontak dekat. Ya ini di sini masih dekat-dekat semua, masih belum terbiasa barangkali untuk duduk. Tapi saya lihat di mana-mana kursi sudah ditata jauh-jauh digeret untuk ngobrol. Itu saya masih melihat karena ini adalah bagian dari adaptasi kebiasaan baru. Mungkin kita belum teradaptasi dengan baik, tapi marilah kita menjadi bagian yang saling mengingatkan bahwa perlunya jaga jarak adalah untuk menjaga diri kita semua. Kemudian kurangi kerumunan, ya. Jadi pokoknya hindarkan kerumunan, kalau tidak perlu tidak usah menuju ke kerumunan. Kemudian hindari ruang tertutup ataupun kamar. Silakan nanti disetting untuk ruang kelasnya sebisa mungkin seterbuka mungkin, di mana ventilasi aliran udara bisa mengalir dengan lancar. AC segala macam sudah tidak diperkenankan, harus dimatikan. Kemudian ini yang ingin kami penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Ini sesuai dengan SKB 4 Menteri yang direvisi. Di sini diperbolehkan ini latar belakangnya kita sudah memahami bersama dengan PJJ itu salah satu solusi yang memang bisa dilakukan, tetapi dampaknya juga banyak, dampak yang kurang baik yang masih kita rasakan bersama-sama. Banyak keluhan, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dengan pembelajaran jarak jauh. Tetapi memang apa boleh dibuat bahwa saat ini pilihan untuk pembelajaran adalah masih pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Ini banyak sekali permasalahan yang timbul, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kepada orang tua. Jadi kemudian ini yang membuat keinginan masyarakat untuk segera pembelajaran tatap muka. Kemudian di sini masalah-masalahnya dampak negatif untuk jangka panjang dari PJJ ini juga sudah bisa diprediksi. Banyaknya putus sekolah, kemudian capaian belajar masih tidak akan tercapai, kemudian kekerasan pada anak sering berantem dengan ibunya gara-gara tidak bisa ngajari, itu juga menjadi bagian dampak yang perlu kita perhatikan. Kemudian prinsip pembelajaran tatap muka pertama, bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama. Jadi tetap unsur keselamatan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Tetapi yang kedua, ada permasalahan lagi, yaitu tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi permasalahan yang perlu dipertimbangkan apabila PJJ ini terus berlangsung dalam waktu yang panjang. Dengan dua pertimbangan ini, akhirnya ditetapkan perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Tapi nanti kita lihat protokolnya. Kemudian di sini pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang. Untuk semua jenjang diperbolehkan di zona hijau dan zona kuning. Kemudian kurikulum juga karena dengan pembelajarannya nanti harus mengadaptasikan dengan cara yang baru, tidak mungkin semua kurikulum bisa dicapai, sehingga dari Kementerian Pendidikan juga itu mempunyai kurikulum darurat. Artinya siswa tidak dipaksakan full sesuai dengan kurikulum regulernya, tetapi disesuaikan dengan masa jam belajarnya. Kemudian kita lihat lagi di sini ketentuan lagi bahwa untuk yang zona oranye dan merah tetap tidak boleh, ya. Banyumas saat ini zona kuning, ya, kita pegang dulu zona kuning. Untuk yang oranye tadi sama merah tetap tidak boleh, tetap harus melanjutkan belajar di rumah. Selain zona hijau yang pertama memang boleh. Ini yang perlu menjadi penekanan kita semua supaya bisa disampaikan kepada orang tua bahwa selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan. Di zona kuning dapat diperbolehkan untuk melakukan pelajaran tatap muka dengan mempertimbangkan resiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau.
Artinya apa? Bahwa zona kuning yang diperbolehkan adalah kuning-kuning yang menuju ke hijau, bukan kuning yang kuning banget menuju orange. Tetap bahwa pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda dengan zona hijau. Ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian pahami kenapa sudah kuning kok belum dibuka-buka. Karena kuningnya kita saat ini belum kuning yang aman, masih belum kuningnya, masih mengarah ke orange. Kasus masih 42, ya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Untuk melihat dana zona bisa dilihat di ini COVID-19 di peta risiko. Itu setiap minggu diupdate, bisa melihat zona-zona di mana saja. Bapak Ibu bisa melihat misalnya Banyumas kuning, kemudian Banjar juga kuning, banyak kan kuning. Yang hijau di Jawa Tengah tidak ada, yang merah itu Pati dan Tegal itu merah. Jadi ini untuk melihat nanti pergerakan kita juga kita melihat kita sebenarnya berada di zona mana. Karena sama juga bahwa kalau kita berada di zona kuning tapi mobilitas orang-orang dari zona merah banyak, itu juga sama juga menambah resiko penularan. Ya, itu prinsip bahwa yang boleh dibuka adalah zona kuning yang kuning menuju hijau. Kemudian selanjutnya untuk prosesnya, dalam proses pembukaan satuan pendidikan, yang pertama, syarat pertama adalah zona yang ditetapkan oleh PNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa zona dalam sekolah itu berada di dalam zona hijau atau kuning. Kuningnya tadi sudah saya sampaikan, kuning yang agak kehijauan. Kedua, mendapatkan izin dari pemerintah daerah atau dalam hal ini Bupati selaku Ketua Satgas Covid di Kabupaten Banyumas. Seperti tadi disampaikan dari edaran Kementerian Agama juga bahwa karena lokasinya di wilayah Kabupaten Banyumas, maka akan tunduk dengan kebijakan yang ada di wilayah. Dan izin ini akan diberikan oleh Bupati, kemarin sudah ada bocorannya. Izin ini akan diberikan oleh Bupati apabila angka reproduksi efektif dari virusnya kurang dari 1. Jadi kalau hitung-hitungan virus itu yang baru itu tidak banyak, kemudian tidak saling menulari, kemudian ada aplikasi yang bisa untuk menghitung reproduksi efektif atau reproduksi dari virus ini kurang dari 1 selama 2 kali masa inkubasi, itu nanti akan dimulai diperbolehkan untuk dibuka pembelajaran tatap muka. Jadi yang pertama izin Bupati akan mengizinkan apabila angka reproduksi efektif virus atau kondisi epidemiologi di Banyumas itu aman, yang dibuktikan dengan angka yang kurang dari 1. Ini nanti bagian dari FK Unsur yang hitung angka-angka ini. Kemudian apalagi yang perlu disiapkan? Yang ketiga, satuan pendidikan harus memenuhi semua checklist yang ada. Ya, jadi ini adalah yang lama. Nanti apa saja yang harus dilakukan? Nanti teman saya akan membacakan checklistnya, akan saya bacakan. Ya, checklist ini yang harus disiapkan. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian nanti menyiapkan dulu checklistnya ini. Sambil menunggu, ternyata nanti 2 minggu lagi kok aman Pak Bupati bilang, oke, maka semua madrasah, semua sekolah sudah siap untuk buka. Ya, jadi kita menuju kepada tahap ini, menyiapkan satuan pendidikan atau sekolah untuk bisa memenuhi checklist yang ada untuk mendapatkan izin dari Bupati. Ya, jadi kalau belum memenuhi checklist maka tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan secara persatuan pendidikan karena belum memenuhi sarana-prasarana yang dipersyaratkan untuk proses pembelajaran tatap muka. Kemudian yang terakhir, untuk bisa membuka pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin. Jadi setelah ini Bapak Ibu sekalian harus bisa berkomunikasi dengan para wali murid, ya, untuk memberikan kesediaannya. Jadi nanti kalau ternyata dengan ketentuan pastinya bahwa sekolah akan dibuka pertama zona aman, mendapatkan izin dari Bupati, dan sekolah memang secara sarana prasarana sudah dinilai oleh gugus tugas kabupaten, sudah dinilai layak untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian setelah itu disampaikan persetujuan dari orang tua. Apabila dari 100 orang tua ada 10 yang tidak menghendaki pembelajaran tatap muka, maka sekolah harus memfasilitasi PJJ. Jadi tetap yang tidak mau sekolah tatap muka diperbolehkan dan harus difasilitasi untuk pembelajaran
jarak jauh atau daring. Artinya kalau ada yang tidak setuju, tidak berarti menggugurkan sekolah untuk membuka pembelajaran tatap muka. Ini tahapannya, ya. Jadi ini tahapannya yang memang agak lama. Di sini nanti ada checklist. Nanti Bapak Ibu kita kenalkan dulu checklist yang harus disiapkan. Checklist itu kemudian nanti akan dipenuhi. Nanti ada tim kami dari kabupaten yang akan meninjau ke sekolah masing-masing untuk menilai kelayakan dari masing-masing sekolah atau kesesuaian dari kondisi sekolah dengan checklist yang ada. Dan kalau memang sudah siap, kita tinggal nunggu saja. Orang tua setuju, tinggal nunggu kapan waktunya diperbolehkan itu dalam menunggu situasi yang aman dari kondisi COVID yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya, kemudian ini jenjangnya, kemudian masa ini yang berasrama di sini mungkin madrasah ini tidak ada yang berasrama, ya. Jadi memang nanti di sini pada saat pembelajaran tatap muka nanti ada kondisi kelas, ya. Untuk waktu mulainya nanti tergantung kondisi di sini dan diizinkan atau tidak oleh bupati. Kemudian kondisi kelas untuk di Kabupaten Banyumas membuat panduan bahwa maksimal diisi sepertiga, tambahnya itu sepertiga. Yang awalnya satu kelas diisi 30, nanti pada saat pembukaan tatap muka di era pandemi ini mainnya diisi 10. Jadi nantinya akan digilir 2 hari untuk nomor absen 1 sampai 10, 2 hari untuk 11 sampai 20, 2 hari lagi untuk yang 21 sampai 30. Ya, ini yang menyebabkan nanti capaian kurikulum juga tidak akan bisa maksimal karena waktu untuk tatap muka juga terbatas. Kalau untuk tingkat SMP, SMK kemarin ditetapkan waktu maksimal pembelajaran adalah 4 jam tanpa istirahat. Karena di sini tidak boleh ada istirahat, ya. Jadi ini yang nanti Bapak Ibu harus bisa mengatur kurikulumnya supaya PTM ini nanti juga tidak sama seperti dahulu, tetap penugasan di rumah tetap masih banyak. Karena waktu dan kapasitas dari masing-masing kelas itu mempengaruhi jumlah atau frekuensi dari masing-masing siswa untuk belajar di sekolah. Ya, jadi kondisi kelas, kemudian ada jaraknya. Maka jarak yang direkomendasikan 1,5. Kemarin Pak Bupati minta tidak ada meja, tapi ya repot juga. Tapi bisa disiasati, yang penting meja itu tidak berpindah-pindah untuk satu orang tersebut dan selalu dibersihkan apabila setelah proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian ini ada jadwal, silakan dijadwalnya nanti disesuaikan karena pembelinya harus dipecah-pecah, ya. Jadi satu kelas dipecah 3, satu kelas dipecah 3. Jamnya terbatas, ini nanti agak menyulitkan guru untuk menyusun kurikulumnya. Ya, kemarin dari itu sudah mencoba simulasi membuat kurikulumnya supaya bisa paling tidak bisa paling efektif untuk mencapai target yang paling optimal. Walaupun tetap tidak bisa 100%, jauh dari 100%, tapi paling tidak akan dibuatkan formulasi yang paling efektif. Kemudian perilaku wajib di sini nanti protokol yang harus benar-benar ditetapkan bahwa semua memakai masker, ya. Jadi diharapkan minimal siswa membawa 1 masker yang bersih, 1 dipakai di perjalanan, kemudian dicopot pada saat masuk area sekolah, memakai yang bersih. Kalau pulang sih sudah nanti, ya, itu bisa pakai yang di sekolah. Kemudian pada saat masuk kelas juga diharapkan alas kaki tinggal di luar, alas kaki tidak boleh masuk, ya. Itu yang diharapkan. Kemudian ada tersedia sarana cuci tangan pakai sabun untuk setiap kelas 1 minimal. Karena apa? Kalau cuma 1 di dalam satu sekolah, nanti kembali lagi uyuh-uyuhan, ya. Nanti terjadi kerumunan sehingga jaga jaraknya tidak bisa terjaga. Ini beratnya 3M tadi itu beratnya adalah di pemenuhan dan pembiasaan, ya. Kalau dari katanya kamu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tapi kan untuk menjaga jarak juga harus mengatur alur, mengatur posisi tempat duduk. Kemudian untuk cuci tangan juga harus disediakan sarana dan prasarananya. Ini yang nanti perlu disediakan oleh masing-masing sekolah supaya bisa memenuhi kriteria teknis yang diharapkan. Kemudian di sini kondisi medis. Jadi untuk tenaga pendidik ataupun pengelola yang berusia di atas 54 tahun atau mempunyai penyakit yang kira-kira beresiko untuk penurunan daya tahan tubuh, sebaiknya disarankan untuk work from home, tidak melakukan aktivitas mengajar secara tatap
muka. Ini pertimbangannya. Kemudian untuk anak didik yang memang berisiko tinggi, ini juga disarankan untuk tetap tidak mengikuti muka. Ya, ada kriteria tertentu bagi pendidik, pengelola atau siswa hanya yang benar-benar bebas, yang sehat, yang diperbolehkan melakukan pembelajaran ataupun aktivitas tatap muka di sekolah. Ya, kemudian nanti kita berikan screening gejala risiko, nanti ada screeningnya. Kira-kira siapa sih yang berisiko, nanti ada seperti formulirnya, bisa diisi sendiri, dicek di checklist. Kalau skornya lebih dari 10, berarti dia mempunyai risiko tinggi terkait COVID, itu disarankan tidak masuk dalam proses belajar mengajar secara tatap muka. Ya, jadi memang ribet sekali ya, tapi ini harus dimulai dari sekarang, harus dimulai, harus dibiasakan dan harus disiapkan. Kemudian kantin tidak diperbolehkan. Jadi semua nanti siswa harus membawa bekalnya sendiri dengan alat makan sendiri yang tidak boleh berbagi maupun tidak boleh bertukar dengan teman-temannya. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Tetapi mengingat bahwa pembelajaran 4 jam terus-menerus itu juga sangat membosankan, dipersilakan untuk ada aktivitas peregangan atau rehat sejenak tanpa harus keluar terlalu jauh dari kelasnya masing-masing. Kemudian tidak diperbolehkan kegiatan lain seperti selain kegiatan belajar mengajar. Tidak boleh ada pertemuan wali, ya ini tidak boleh, misalnya pertemuan yang rutin. Barangkali nanti sosialisasi bisa diatur, yang penting semua sesuai protokol. Protokol kesehatan adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selanjutnya, ini yang harus disiapkan. Ya, nanti ada checklistnya, nanti bisa nanti checklistnya bisa kami, kalau kita tidak sempat bacakan, nanti bisa kita tinggal boleh untuk dipelajari apa saja yang harus disiapkan. Antara lain memang sarana sanitasi, kemudian nanti ada MOU dengan puskesmas terdekat untuk bisa memantau promosi kesehatan dan mengelola apabila ada kasus. Kemudian ketersediaan termogan. Jadi semua sekolah harus mempunyai termogan untuk sebagai screening awal pada saat masuk. Siswa dengan suhu lebih dari 37,3 diharapkan tidak bercampur, tapi disiapkan tempat tersendiri. Artinya dia harus masuk ke dalam UKS, tidak boleh bergabung dengan siswa yang suhunya normal. Kemudian ada pemetaan, kemudian membuat kesepakatan bersama dengan komite sekolah terkait kesediaan para orang tua untuk proses pembukaan pembelajaran tatap muka ini. Ya, jadi teknisnya nanti bisa, kalau di akhir masih ada waktu kami bacakan, kalau belum nanti kami tinggal sebagai gambaran. Teknis ini belum final, tapi poin-poinnya itulah yang harus disiapkan oleh masing-masing sekolah supaya bisa memenuhi itu yang nantinya akan kita verifikasi di lapangan untuk bisa mendapatkan izin bahwa sekolah tersebut memenuhi syarat atau tidak terkait sarana prasarana sesuai yang ada di checklist. Jadi ini apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau resiko, ternyata kalau ujuk-ujuk resiko itu menjadi kuning yang semakin kuning dan menuju ke orange, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Inilah yang perlu dikomunikasikan dengan wali murid, dengan komite sekolah, dan perlu kita pahami bersama-sama. Dan kita harapkan bahwa kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat PTM itu sudah kita buka, tidak harus ada penutupan kembali karena ditemukan kasus. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, kita berusaha mencegah terjadinya adanya penularan. Ya, jadi kita harapkan sekali dibuka PTM-nya dibuka terus dengan menerapkan protokol yang ketat sampai nanti begitu pandemi berakhir kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ini ya, jadi kerjasama semuanya sangat dibutuhkan untuk kita semua. Kemudian inilah adaptasi ya, jadi ini yang bisa mencegah kita nanti tertular dari virus COVID-19 ini, yaitu wajib memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun. Tadi alasannya sudah saya sampaikan, kenapa memakai masker, kenapa menjaga jarak, kenapa harus cuci tangan pakai sabun. Ini yang kami harapkan nanti bisa disampaikan kepada semua warga di satuan pendidikan masing-masing sehingga semua memahami
bahwa memakai masker itu karena paham akan manfaatnya. Menjaga jarak juga paham akan manfaatnya, adalah untuk mencegah adanya transmisi atau penularan. Kemudian ini closing statement saya. Adaptasi dengan kebiasaan baru adalah jalan keluar. Yang mau tidak mau inilah yang harus kita lakukan daripada PJJ berlarut-larut. Ya. Jadi ini adaptasi itu menjadi pilihan bagi banyak negara untuk mulai hidup kembali, menata hidup kembali walaupun COVID belum berakhir. Ya. Jadi kita ingin hidup terus berlangsung, maka jangan kalah dengan pandemi COVID ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kemudian perjuangan kita melawan COVID belum selesai, ini perlu disadari bersama-sama. Penambahan kasus masih terus. Kemudian kita harus tetap menjaga protokol, apalagi nanti kalau sudah pembukaan tatap muka, apapun yang terjadi di lingkungan sekolah, seolah-olah adalah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, menjadi tanggung jawab sekolah. Maka dari itu perlu menyampaikan kepada seluruh warga di satuan pendidikan untuk menyadarkan bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua untuk mensukseskan PTM, tidak hanya oleh kepala sekolah, oleh guru, tapi semua kepala sekolah, guru, pendengar, siswa dan murid serta masyarakat yang di sekitar. Di sini bahwa keberhasilan kita tergantung pada disiplin masyarakat dan kesadaran kolektif. Ini yang sedang kita bangun, kesadaran kolektif kita bersama-sama. Kalau kita sendiri memakai masker, semua tidak memakai masker. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini alat-alat cuci tangan, sebagai pengingat kembali 6 langkah. Kemudian ketika batuk juga ada ketikanya, ya. Inilah nantinya kita akan terbiasa membawa ransel juga segala macam perlengkapan pribadi yang tidak boleh bertukar, karena seolah-olah dengan COVID ini kita menjadi individu yang individualistik, ya, dengan semua punya tidak boleh berbagi. Tetapi itu adalah jalan kita untuk mencegah penularan. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Perlu saya tekankan lagi, saya hanya pesan 3M. 3M saja kepada Bapak Ibu semua, ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Kalau ini kita semua disiplin, insya Allah kita akan banyak sekali mengurangi kasus-kasus yang sebenarnya bisa kita cegah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati penyelenggara, Ibu Terkatur, serta rapat koordinasi dan sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka. Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan hingga kita masih bisa mengikuti perjalanan. Saya kira tadi sudah lengkap sekali, cuci tangan pakai sabun dan cairan membersih tangan atau hand sanitizer. Kemudian setelah pembelajaran dari BKK itu memeriksa ketersediaan sisa cairan desinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, memastikan ketersediaan masker. Ini tadi sudah disampaikan Budatur, untuk masker harus ada masker cadangan, ya Bu, ya. Kemudian setelahnya kita memastikan memeriksa ketersediaannya. Kemudian yang keempat, memastikan
termogan atau pengukur suhu tubuh tembak harus berbukti dengan baik. Kemudian yang berikutnya melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, antara lain itu suhu tubuh, dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak napas. Kemudian kalau misalkan ada yang tanda-tanda seperti ini, melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Agama Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya. Lanjut, Pak. Kemudian untuk warga satuan pendidikan, yaitu warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar atau penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. Ini sebelum berangkat, ini mungkin yang nanti harus selalu disampaikan kepada peserta didik bahwa sebelum berangkat, antara lain aktivitasnya itu yang pertama harus sarapan yang berkonsumsi gizi yang seimbang. Kemudian memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala. Suhu kurang dari 37,3 derajat celcius. Ya. Jadi atau keluhan batuk pilek, tenggorokan dan atau sesak napas. Kemudian yang ketiga, memastikan menggunakan masker kain. Kemudian yang keempat, baiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kemudian yang kelima, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Maksudnya peserta didik membawa sendiri dari rumah. Diharapkan untuk tidak jajan di sekolah. Kemudian yang berikutnya, wajib membawa perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, mungkin kegiatan di luar itu belum masuk ya. Dengan itu terus sehingga tidak perlu meminjam kepada temannya. Kemudian yang berikutnya, ini selama perjalanan itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tetap wajib kita pakai masker, kemudian tetap menjaga jarak 1,5 meter, kemudian hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Kemudian yang ketiga, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Kemudian sebelum masuk gerbang, ini juga yang harus kita persiapkan, antara lain yang pertama, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Maksudnya mungkin pengantar ini tidak boleh masuk batas yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang berikutnya, mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak napas. Melakukan cuci tangan sebelum masuk ke gerbang atau pendidikan dan ruang kelas. Kemudian untuk tamu mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, selama kegiatan belajar mengajar di sekolah itu siswa tetap wajib menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian menggunakan alat belajar. Kemudian dilarang pinjam-meminjam peralatan. Kemudian memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Kemudian yang berikutnya,
melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus mengikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Kemudian yang keenam, saat perjalanan pulang dari satuan pendidikan. Yang pertama, ini tetap menggunakan masker dan tetap jaga jarak 1,5 meter. Kemudian hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung dan mata, mulut, serta meletakkan ketika batuk dan bersin. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan setelah menggunakan transportasi publik atau antara kumpul. Kemudian setelah sampai di rumah, pertama melepas alas kaki, letakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan desinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket dan lainnya. Kemudian membersihkan diri, mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain dalam rumah. Kemudian tetap melakukan cuci tangan ini secara rutin. Kemudian jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh lebih dari 30 derajat atau keluhan batuk pilek, tenggorokan dan atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan pendidikan. Bapak Ibu yang hormati, mungkin itu sekilas untuk protokol kesehatannya. Kalau tadi mungkin sudah secara lengkap disampaikan oleh Ibu Dr. Takur. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin membacakan draft teknis ya, apa saja yang harus dipersiapkan ketika nanti pembelajaran tatap muka di lingkungan dinas pendidikan wilayah Kabupaten Banyumas. Ini masih draft dan kemungkinan nanti ada tambahan yang akan dibahas oleh Indik dan Kemendak. Yang pertama yaitu surat permohonan kepada Bupati sebagai Kepala Dinas Pendidikan tentang rencana pelaksanaan PTM di sekolah. Kemudian yang kedua, surat pernyataan sekolah tentang kesiapan pembelajaran tatap muka PTM dengan menjalankan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, surat persetujuan pelaksanaan PTM dari Kepala Komite bagi sekolah negeri atau Ketua Yayasan Penyelenggara bagi sekolah swasta. Kemudian yang keempat, keputusan kepala sekolah tentang tim satuan tugas penanganan COVID-19 dengan rincian tugas masing-masing. Jadi nanti di sekolah ada tim gugus tugas COVID-nya sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, SOP tertulis pelaksanaan PTM yang akan diberlakukan di sekolah. Dan yang keenam, alur atau layout prosedur pelaksanaan PTM dengan menjalankan protokol kesehatan. Yang ketujuh, dokumen perjanjian kerjasama dengan fasilitator pelayanan kesehatan, dalam hal ini bisa puskesmas, klinik ataupun rumah sakit wilayah. Kemudian yang delapan, surat kepala wilayah setempat atau Satgas Penanganan COVID-19, ini bisa camat ataupun kelurahan atau desa tentang kesiapan melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Kemudian yang kesembilan,
ini terkait ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Jadi harus ada toilet yang bersih, kemudian sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, kemudian cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, kemudian disinfektan, kemudian masker cadangan, kemudian memiliki termogan atau pengukur suhu tubuh, kemudian memiliki ruang UKS yang representatif. Nanti ini terkait ruang UKS akan dicek oleh mungkin petugas kesehatan di dalam hal ini bisa dinas kesehatan ataupun puskesmas setempat. Kemudian yang ke-10, melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan sekolah secara berkala sebelum dan sesudah menggunakan, termasuk mengatur sirkulasi udara setiap ruangan. Kemudian nomor 11, memasang poster atau pamflet himbauan penerapan protokol kesehatan di sekolah yang mudah dilihat, antara lain meliputi poster cuci tangan, pakai sabun, kemudian memakai masker, tidak melakukan salaman dan tidak berkerumun. Kemudian nomor 12, memberikan tanda atau rambu-rambu di lantai minimal antar siswa berjarak 1,5 meter sampai dengan 1,8 meter antara 10 sampai 12 peserta didik. Menyesuaikan dengan checklist yang tadi. Oleh karena itu, monggo secara bahasa meningkatkan perencanaannya terkait dengan layanan kita pada anak didik kita supaya aman dari sisi penyebaran COVID-19. Ini yang penting. Terus yang kedua kalinya terkait dengan kurikulum, mohon dari sejak awal kepala sekolah harus selalu antisipatif, kepala madrasah harus selalu antisipatif terhadap kegiatan semacam ini, keadaan semacam ini, ya. Ini karena saya melihat masih adanya kebingungan, ya, di masyarakat khususnya warga madrasah terkait dengan kurikulum. Buktinya apa? WA sering bergering, ya. Terkait ini, terkait itu, terkait pembelajaran tatap muka dan sebagainya. Ini mohon selalu mencari informasi, karena kami tidak bisa selalu memberikan informasi yang update, ya, terhadap madrasah. Oleh karena itu, monggo untuk masing-masing stakeholder madrasah bisa melakukan itu sendiri secara maksimal. Dan untuk checklist ini sebetulnya di sistem simpatika emis di emis sebetulnya sudah ada beberapa poin yang diisi terkait dengan kesiapan situasi ini. Dan untuk checklist ini nanti kita akan usahakan, ya, untuk segera kita tindak lanjuti dan akan koordinasikan dengan dinas kesehatan dan badan penanggulangan bencana daerah. Sehingga apa? Nanti kita akan petakan dan rencanakan adanya semacam visitasi lapangan. Termasuk tadi kebutuhan administrasi surat-surat permohonan sudah kami koordinasikan. Mungkin kita akan buat masternya, ya, panjenengan tinggal mengedit nama madrasahnya dan isian-isian yang akan diisi. Karena membuat surat kadang-kadang juga harus menjadi masalah tersendiri. Sebetulnya sudah siap, gara-gara surat orang nggak jadi akhirnya ternyata nggak siap. Begitu Pak Mas Rohin. Ya. Itu mungkin itu, dan untuk selanjutnya mungkin sambil ada closing statement dari Bapak Asif Bermas, saya nanti menutup acara ini. Dari kami sekali lagi kepada panjenengan untuk satu, selalu antisipasi terhadap keadaan dan mempersiapkan segala kebijakan yang berhubungan dengan persiapan pembelajaran tatap muka. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kasih kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kami hormati dan kami muliakan, Dua KKM, kepala madrasah, Bapak Guru
guru yang kami hormati dan kami muliakan. Pada pagi ataupun siang hari ini kita telah mengikuti paparan ataupun penjelasan dari Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten Banyumas terkait dengan persiapan kita mudah-mudahan untuk menghadapi pembelajaran tatap muka yang semuanya sudah sangat merindukan. Jadi tidak ada kalimat pertanyaan yang paling sering dokter yang dari BPBD itu, kapan kita mulai untuk pembelajaran tatap muka. Ini banyak hal terkait dengan kondisi psikologis siswa, orang tua wali murid, juga para guru. Karena kalau kita hidup di luar kebiasaan pasti harus ada penyesuaian. Nanti ketika berubah lagi ada penyesuaian lagi, ini yang dialami oleh anak didik kita, orang tua wali murid kita, dan terutama kepala madrasah. Karena dengan seperti ini istirahat panjang juga dari manajemen pembelanjaan juga istirahat panjang, Pak. Jadi tidak ada pemasukan. Ini teman-teman pada bingung, mau rapat wali murid saja belum boleh, tapi ada yang menggunakan teknis yang mungkin bisa antisipasi dari penularan ini. Ada yang jumlah siswanya, jumlah orang tua wali murid itu 100 Pak misalnya ya, itu dipilih 25 itu sudah rapatnya wali murid. Dan madrasah-madrasah yang sudah rapat wali murid itu rata-rata orang tua wali murid 100% atau 95% menginginkan adanya tatap muka dan siap untuk menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Begitu Bapak Ibu, semuanya sudah siap. Bahkan ketika ditawarkan untuk biaya per bulan itu nggak ada yang nawar, Bu, karena pertimbangannya ada sekarang per bulan kalau di rumah itu saya tanya ke orang tua wali murid itu lebih kecil atau lebih besar dari 100.000 ini yang MTS. Lebih besar dari 100.000. Kalau SOP istilahnya sumbangan itu kan paling ya sekitar ada yang 70, 80. Ini kalau SLTA, kalau SLTA lebih besar lagi. Jajannya kok boten diparingi Bapak Ibu, saya tanya begitu. Oh, malah tambah banyak minta jajannya. Demikian juga yang dialami para guru yang menghadapi anak didiknya, juga menghadapi anaknya sendiri, juga menghadapi kalau yang ibu-ibu menghadapi suaminya. Ini juga permasalahan khusus bagi Bapak Ibu guru. Maka memang untuk pembelajaran tatap muka bagi kami itu sangat dirindukan. Terima kasih atas tadi pencerahan tentang COVID-19 dan langkah-langkahnya untuk madrasah menyiapkan. Tetapi saya tanyakan ini kepada Bapak Ibu, semua madrasah siap apa tidak? Siap? Ya, jadi pokoknya rambu-rambunya itu seperti tadi. Jangan sampai untuk cuci tangan saja airnya nggak jalan, sabunnya tidak ada, kemudian siswa pada tukar-menukar masker dan sebagainya. Ini yang harus dihindari. Kemudian terkait dengan kebijakan, kami berupaya untuk komunikasi seindah mungkin dengan dinas pendidikan, Bapak Ibu. Karena kita melihat kalau ada kebijakan dari dinas, madrasah ini rem. Jadi ini ada surat dari dinas seperti ini, maka kami dengan segala ya pokoknya rendah hati kami silaturahmi ke dinas, pada kepala dinas. Kita kemarin sedang tindak ke Jawa Barat, kami bersama Kasih Pais itu ketemu Bu Enas Kabit SMP, dan beliau juga sangat setuju ketika ada surat yang memang isinya sama, kenapa harus berbeda yang tanda tangan. Makanya saya minta ketika surat itu diedarkan untuk MI, SD, SMP, MTS, bahkan MA itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Di samping kita juga menunggu edaran dari Kanwil yang sedang proses penyelesaian, nanti kita akan sampaikan semuanya. Jadi ketika ada informasi, toh juga ketika ada
izin pembelajaran tatap muka pasti semuanya tahu. Nggak mungkin SD atau MI tatap muka kok sebelahnya nggak tahu, pasti itu akan dipublikasikan bahkan secara nasional. Untuk itu kami mohon di samping kesiapan tadi secara fisik lingkungan, kemudian kesiapan juga dari guru dan siswa, juga ketaatan kita untuk melihat atau menunggu situasi yang tepat ketika sudah ada edaran dari Bupati Banyumas bagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Kantor, walaupun kita garisnya lurus dari pusat ke daerah ke Kabupaten Banyumas, tetapi kita dalam setiap surat edaran dari Dirjen maupun Kanwil pasti kalimat terakhir adalah menyesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Mudah-mudahan segera setelah ini akan ada edaran Bupati, bahkan belum ada itu sudah pada yakin nge-share bahwa Bupati Banyumas mengizinkan untuk tatap muka mulai hari Senin. Ya mudah-mudahan betul, maka tidak ada yang kepengen menunda, itu tidak ada. Tetapi bagaimanapun kesehatan itu adalah utama bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi guru-guru kita, bagi kepala-kepala madrasah kita yang punya problem lebih besar gitu ya. Makanya kepala madrasah itu kecenderungannya, kalau yang saya lihat di sini tanggap terus Pak. Hanya satu ini yang tanggap gemuk, kepala mana dua. Kalau yang lain tambah kurus karena banyak kita rambutnya pada memutih gitu, tapi khusus Banyumas 2 itu harus masjid dengan biaya 6 miliar tetap jalan. Saya kira itu harapan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada narasumber semuanya, Bu Dokter. Nanti kalau kami komunikasi minta file atau apa yang menghubungi Ibu, nanti kami akan sebarkan kepada rekan-rekan kepala madrasah. Tentunya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan. Mungkin Bapak Ibu kepala madrasah mengikuti dengan serius, tapi karena pakai masker sehingga kalau ngangkut bukan tetangga punya. Demikian, dan marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng kondur, dan masih ada yang dinikmati. Oh iya, ternyata masih ada acara terakhir yaitu makan bersama. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.